Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas sahabat Bawaslu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang tata cara pengisian formulir model A. Pada pengawasan pemilu, formulir model A merupakan formulir yang digunakan oleh pengawas pemilihan ketika mengawasi tahapan pemilu. Sebelumnya, pastikan sahabat Bawaslu atau para pengawas pemilihan mempunyai formulir A yang sesuai dengan formulir yang disarankan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Setelah sahabat Bawaslu mempunyai formulir model A tersebut, pastikan sahabat Bawaslu memahami bagian-bagian yang ada di dalam formulir tersebut. Dalam pengisian formulir model A tersebut, saya akan menjelaskan dari awal terlebih dahulu. Pertama, ada bagian judul dan nomor. Di situ tertulis formulir model A, laporan hasil pengawasan pemilu atau LHP ya. Lalu untuk nomor di sini terdiri dari yang pertama nomor urut laporan. Kemudian di sini ada kode klasifikasi arsip. Di sini 07 atau 7 ini merupakan kode kecamatan. Selanjutnya yang kosong ini merupakan kode desa yang nanti akan saya kasih. Untuk sementara ini diisi dengan kode desa sesuai dari BPS. Lalu kemudian di sini ada bulan dan juga tahun. Lanjut ke bagian selanjutnya. Yang pertama di situ ada data pengawas pemilu. Lalu kemudian ada tahapan yang diawasi. Nah, tahapan yang diawasi, sahabat Bawaslu bisa mengisinya sesuai dengan tahapan yang sedang berlangsung yang sahabat awasi. Ada tahapan pemilu, misalnya tahapan pemutakhiran data pemilih atau tahapan pelaksanaan kampanye. Dan ada juga yang non tahapan, misalnya pengawasan netralitas ASN dan juga politik uang serta pengawasan terhadap ujaran kebencian. Lalu selanjutnya di sini ada juga nama pelaksana tugas. Nah, untuk nama pelaksana tugas ini bisa diisi dengan nama pengawas yang bertugas ketika melaksanakan pengawasan pada tahapan pemilu. Nama pengawas bisa berjumlah 1 ataupun juga bisa berjumlah tim. Jadi untuk nama pelaksana tugas di sini, sahabat Bawaslu bisa mengisi sesuai dengan orang yang melakukan pengawasan. Misalkan terdapat 2 atau berapa orang gitu, tinggal tulis saja 1, 2 dan seterusnya. Lalu kemudian di sini ada jabatan. Nah, jabatan di sini adalah jabatan rekan-rekan ya. Misalkan di sini kan Panwaslu desa. Nah, tinggal dituliskan saja sesuai dengan jabatan kawan-kawan. Oh iya, kalau misalkan nama pelaksana tugas di sini orang yang bertanggung jawab, misalkan ada 2 atau lebih pengawas ya. Nah, untuk yang nanti menandatangan atau sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, di sini sahabat bisa menuliskan di nomor 1 ya. Lalu selanjutnya diikuti oleh pengawas-pengawas yang lainnya. Selanjutnya di sini ada nomor surat perintah tugas. Untuk nomor surat perintah tugas ini nanti dikasih oleh Panwaslu Kecamatan ataupun Bawaslu Kabupaten. Lalu ada alamat. Nah, untuk alamat di sini diisi oleh alamat penanggung jawab pengawasan ketika melakukan pengawasan di tahapan yang kita awasi. Usahakan data ini benar, detail, dan juga sejelas mungkin, karena di kemudian akan digunakan ketika menemukan temuan terhadap pelanggaran yang terjadi selama pengawasan. Jadi alamat di sini bisa menggunakan alamat nama pelaksana tugas ini ataupun bisa menggunakan alamat sekretariat. Disarankan sih untuk saat ini menggunakan alamat sekretariat. Lalu selanjutnya ada
kegiatan pengawasan. Lalu ada bentuk pengawasan. Nah, bentuk pengawasan dalam pemilu bisa kita lakukan dengan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung di mana pengawas pemilihan melakukan pengawasan secara langsung dalam proses tersebut. Misalnya ada kampanye, nah pengawas datang langsung ke lokasi. Kemudian ada juga pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung misalkan melakukan pemeriksaan analisis terhadap data-data KPU dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan ini disesuaikan saja dengan ini nih, tahapan yang diawasi, disamakan saja. Lalu kemudian sasaran. Nah, sasaran ini merupakan pihak yang kita awasi. Pihak yang kita awasi. Misalkan kalau di desa ada kegiatan apa gitu ya. Siapa pelaksananya? Misalkan pelaksananya PPS, ya berarti pihak yang kita awasi PPS gitu. Lalu selanjutnya ada waktu dan tempat. Nah, di waktu dan tempat ini diisi sesuai waktu dan tempat pengawasan berlangsung. Jika dalam satu hari sahabat melakukan pengawasan di beberapa tempat, sahabat bisa menuliskan secara terurut. Misalkan siangnya di desa A, terus sorenya di desa A. Nah, sahabat tinggal tuliskan saja di sini ya. Misalkan di tempat desa apa dan desa apa gitu. Misalkan di desa A dan desa B. Nah, untuk uraian hasil pengawasan ini adalah hasil dari pengawasan yang kita lakukan, baik itu berupa catatan ataupun alat kerja daripada apa yang kita awasi dari awal hingga akhir acara. Lalu kemudian kita tuangkan di uraian hasil pengawasan ini. Uraian hasil pengawasan setidaknya harus memenuhi unsur 5W plus 1H. Jelaskan secara detail siapa, di mana, mengapa, lalu kapan, dan bagaimana proses tersebut berjalan. Lalu kemudian kita bisa menjelaskan tempatnya ataupun siapa-siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Terus tuangkan dalam hasil pengawasan. Terus kemudian berapa jumlah daripada peserta yang hadir di kegiatan tersebut. Terus konsep acaranya seperti apa. Terus selanjutnya apa-apa saja yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Terus waktu mulai, waktu berakhir, dan informasi-informasi tambahan lainnya yang menurut sahabat perlu dituangkan ke dalam formulir A. Silakan sahabat-sahabat pahami saja kira-kira apa hal-hal apa yang bisa sahabat tuangkan atau perlu sahabat tuangkan ke dalam uraian hasil pengawasan. Terus selanjutnya ada informasi dugaan pelanggaran. Ini diisi ketika memang pada uraian hasil pengawasan terdapat dugaan pelanggaran atau indikasi dugaan pelanggaran, baru kita mengisi informasi dugaan pelanggaran ini. Nah, karena di studi kasus ini terdapat nih, setelah dilakukan verifikasi langsung ditemukan dugaan pelanggaran administratif oleh petugas pemutahiran data pemilih, yaitu tidak melakukan pencoretan dan bla 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 bla. Nah, misalkan ditemukan tuh studi kasusnya ya, tinggal kita isi aja peristiwanya seperti apa, jelaskan, terus tempat kejadian, waktu kejadian, pelaku, terus pelakunya siapa ya kan, terus alamat pelaku. Nah, kemudian harus dibubuhi juga dengan saksi. Terus alamat saksinya, saksi itu orang yang ada pada saat kejadian tersebut berlangsung. Lalu kemudian alat bukti, misalkan di POM-nya tidak dicoret gitu kan. Terus barang bukti bisa berupa foto atau video. Terus ada uraian singkatnya, silakan rekan-rekan jelaskan uraian singkat mengenai indikasi dugaan pelanggarannya, terus faktanya, terus
analisanya nantinya ya. Terus di sini jika memang ada sengketa, oh iya, kalau misalkan dari hasil uraian tersebut, uraian hasil pengawasan tidak ada pelanggaran, ini tinggal diisi aja nihil atau dikosongkan saja. Semuanya dikosongkan atau ditulis nihil aja jika memang tidak ada indikasi dugaan pelanggaran. Terus di sini ada sengketa dan lain-lain. Nah, terakhir di sini ada titik mangsa, nama tempat, terus ini tempatnya tempat dikeluarkan ya, terus tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat, terus pelaksana tugas di sini nama pelaksana tugasnya. Untuk nama pelaksana tugas itu orang yang bertanggung jawab atas laporan ini, siapa yang membuatnya gitu kan. Kalau misalkan nama pelaksana tugasnya lebih dari satu, silakan yang menandatangani itu orang yang pertama yang dicantumkan di nama pelaksana tugas. Dan untuk pencantuman nama pelaksana tugas, silakan urutkan sesuai jabatannya. Selanjutnya ada juga dokumentasi pengawasan. Mana? Nah ini untuk dokumentasi bisa melampirkan foto-foto pada kegiatan tersebut. Terus misalkan bisa juga sih daftar hadir atau apa ya, pokoknya apa saja yang memang perlu dimasukkan ke dalam dokumentasi pengawasan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.